Manuver pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk merangkul rival politiknya. Dikhawatirkan oleh sejumlah kalangan akan berpotensi membentuk koalisi gemuk tanpa pengawasan, sehingga dinilai berpotensi merusak demokrasi. Bagaimana beritanya silahkan simak baik-baik, karena hari ini ada 3 berita terbaru tentang Prabowo Gibran. Inilah berita yang pertama. Presiden terpilih rangkul rival politik, pengamat ingatkan koalisi gemuk rusak demokrasi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman memberi sinyal bahwa tim pasangan nomor urut 2 yang kini merupakan presiden dan wakil presiden terpilih akan membentuk koalisi gemuk untuk mengawal pemerintahan ke depan. Koalisi gemuk itu akan beranggotakan Koalisi Indonesia Maju dan sejumlah partai politik pendukung rival Prabowo dalam pemilihan presiden 2024. Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi Universitas Andalas, Charles Simabura mengatakan koalisi gemuk yang akan dibangun Prabowo Subianto itu tampaknya merupakan bagian dari upaya untuk meredam keseimbangan kekuasaan. Menurutnya, tradisi politik di Indonesia adalah selalu berusaha untuk merangkul kelompok-kelompok penyeimbang agar fungsi kontrol dan pengawasan menjadi lemah. Tradisi ini sudah berlangsung sejak era Presiden Soeharto hingga Joko Widodo saat ini. Saya pikir ini menjadi tidak sehat untuk demokrasi kita. Kenapa? Karena pemerintah itu berjalan di satu arah, tanpa kontrol. Padahal desain konstitusi kita itu meletakkan fungsi pengawasan di parlemen. Di parlemen itu representasinya adalah partai politik. Partai politik yang seperti apa? Ya, partai politik yang tidak terlibat di dalam pemerintahan, katanya. Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan Indonesia sudah memiliki pengalaman koalisi gemuk di 2 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo di mana stabilitas politik tercapai, tetapi demokrasi menjadi layu. Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi mirip seperti Presiden Soeharto yang ketika berkuasa selama 32 tahun kerap menekan oposisi, baik di formal di parlemen atau non-formal. Bukan saja ideal, tapi secara moral kayak PKS, PKB, dan Nasdem memang sudah harus berada di luar pemerintahan, karena mereka mengusung perubahan. Artinya, berbeda dengan Pak Prabowo yang menginginkan kelanjutan, ujar Ray. Ray berharap ketiga partai tersebut, yakni Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasional Demokrat harus berkomitmen untuk berada di luar pemerintahan karena sudah menyatakan berbeda dengan Prabowo. Sedangkan Partai PDIP, lanjutnya, masih mungkin masuk dalam pemerintahan karena tidak pernah menyatakan berbeda dengan Prabowo. Politisi Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan setelah menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang merupakan anggota koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Prabowo juga akan menyambangi sejumlah ketua umum partai lainnya. Salah satu diantaranya adalah pemimpin Partai Persatuan Pembangunan Partai pengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilihan presiden. Menurutnya, Prabowo tidak ingin membuang-buang waktu, sehingga Ketua Umum Partai Gerindra itu memilih bergerak cepat merangkul semua partai politik. Tujuannya, agar Prabowo Gibran bisa langsung merealisasi program kerjanya setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober mendatang. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Anies, Ganjar desak pengadilan untuk diskualifikasi Presiden terpilih. 2 kandidat Presiden Indonesia yang kalah mengajukan gugatan hukum mereka. Mengenai pemilu bulan lalu, mereka menuduh negara melakukan campur tangan dan mendesak pemungutan suara ulang dan mendiskualifikasi pemenangnya, Prabowo Subianto. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, keduanya mantan gubernur, mengatakan kemenangan gemilang Menteri Pertahanan Prabowo dibantu oleh tekanan terhadap para pejabat daerah oleh pemerintahan yang partisan dan Presiden Joko Widodo, dengan bantuan sosial digunakan sebagai alat untuk memastikan kemenangan Prabowo. Anies mengatakan pemilu ini menunjukkan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia itu berisiko kembali ke masa lalu yang otoriter, dan memperingatkan bahwa hal itu bisa menjadi presiden buruk. Praktik ini akan dianggap lumrah, suatu kebiasaan, ujarnya kepada Mahkamah Konstitusi. Pemerintahan Jokowi telah menolak tuduhan campur tangan dalam pemilu. Prabowo memperoleh hampir 60% suara, yang menurut sejumlah pihak dibantu oleh dukungan diam-diam dari mantan saingannya yang sangat populer, Jokowi. Prabowo berjanji untuk mempertahankan agenda pendahulunya dalam memperbarui infrastruktur,
menambah lapangan kerja dan mengembangkan industri hilir untuk memanfaatkan sumber daya mineral Indonesia yang melimpah dengan lebih baik. Anies memperoleh 1/4 suara dan peringkat ketiga, Ganjar Pranowo memperoleh 16%. Tantangan terhadap hasil pemilu merupakan hal yang biasa terjadi di Indonesia dan pengadilan diperkirakan akan mengeluarkan keputusannya pada tanggal 22 April. Tim Anies mendesak pengadilan untuk mendiskualifikasi Prabowo dari pemungutan suara karena dianggap sebagai penerima manfaat dari praktik tidak adil, dan meminta pengadilan untuk memerintahkan Jokowi untuk tetap netral dalam setiap pemilihan ulang dan tidak menggunakan aparatur negara atau anggaran untuk membantu satu kandidat. Konflik kepentingan yang dilakukan Jokowi melanggar ketentuan konstitusi mengenai pemilu yang jujur dan adil, serta undang-undang tentang korupsi dalam penyelenggaraan negara, kata tim kuasa hukumnya. Apakah pemilu 2024 terselenggara secara bebas, jujur, dan adil? Anies bertanya kepada pengadilan. Izinkan kami menjawab, tidak, yang terjadi justru sebaliknya. Prabowo bersikeras menyatakan bahwa ia menang dengan jelas dan adil. Presentasi kedua kandidat tidak memiliki bukti, kata tim kuasa hukumnya pada hari Rabu, seraya menambahkan bahwa belum pernah ada pemilihan presiden ulang dalam sejarah Indonesia. Tim Ganjar meminta pengadilan untuk memerintahkan pemilu diulang pada tanggal 26 Juni mendiskualifikasi Prabowo dan pasangannya Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra Jokowi, dengan mengatakan bahwa pencantuman pasangannya pada menit-menit terakhir telah mempengaruhi hasil pemilu secara tidak adil. Nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Jokowi terkait pemilu melanggar konstitusi, tambah mereka, mengutip pencalonan Gibran dan penunjukan para pendukungnya di daerah. Pelanggaran pemilu ini mengejutkan kami karena merusak moral kami, yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan, kata Ganjar di persidangan. Gibran hanya bisa mencalonkan diri karena adanya perubahan aturan mendadak oleh pengadilan yang sama di mana saudara ipar Jokowi, Anwar Usman, menjadi ketua hakimnya. Anwar dilarang memimpin sengketa pemilu itu sejak panel etika memutuskan dia bersalah atas pelanggaran tersebut. Pendukung Jokowi membantah ia menyalahgunakan jabatannya untuk membantu Prabowo. Analis pemilu Titi Anggraini mengatakan keluhan Anies dan Ganjar tentang peran putra presiden dalam pemilu bisa jadi rumit, karena pengadilan yang sama mengizinkannya mencalonkan diri. Orang-orang yang memimpin kasus persidangan mereka adalah pusat permasalahan seputar pemilu 2024, tambahnya. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Kata pengacara Prabowo, negara tidak campur tangan dalam pemilu. Tim kuasa hukum Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto membantah bahwa negara telah melakukan campur tangan dalam pemilu bulan lalu dan mengatakan upaya kedua kandidat yang kalah untuk mendiskualifikasi Prabowo bertentangan dengan pilihan rakyat. Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan mempersoalkan kemenangan meyakinkan Prabowo dalam pemilihan presiden bulan lalu di Mahkamah Konstitusi, mengklaim adanya campur tangan negara dalam pemilu tersebut dan menyerukan untuk mendiskualifikasi Prabowo. Mereka juga menyerukan pemilihan umum ulang. Otto Hasibuan, salah satu pengacara tim hukum Prabowo, mengatakan kepada pengadilan bahwa tidak ada pelanggaran atau campur tangan Presiden Joko Widodo atau lembaga negara yang mempengaruhi hasil pemilu tanggal 14 Februari. Tim kuasa hukum juga meminta pengadilan untuk membatalkan kasus tersebut. Seruan untuk pemilu ulang, diskualifikasi, berpotensi memicu masalah lain yang berujung pada krisis konstitusional, kata Otto di pengadilan.